Hampir 1 bulan berjalan, tragedi Kanjuruhan masih menyisakan tanda tanya. Hingga kini, 135 nyawa melayang sia-sia dalam huru-hara di lapangan sepak bola. Angka ini menjadi rekor dunia nomor 2 dalam besaran jumlah korban tewas dalam kerusuhan sepak bola. Bergerak cepat, pemerintah bentuk tim khusus independen pencari fakta yang berasal dari berbagai unsur. Tim bekerja dengan seksama sebelum menghasilkan rekomendasi yang disampaikan langsung pada Presiden. Dalam hasil kerjanya, TGIPF meminta PSSI bertanggung jawab secara moral atas tragedi Kanjuruhan. Di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasinya. Bertanggung jawab itu pertama berdasar pada aturan-aturan resmi, yang kedua berdasar moral. Menanggapi tragedi, PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia menyampaikan permintaan maafnya. Saya atas nama Federasi sekali lagi memohon maaf atas apa yang terjadi tragedi. PSSI secara khusus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian ini. Salah satu bentuknya adalah hari ini sebagai jawaban bahwa kita bersepakat membentuk task force atau. Namun, PSSI menolak rekomendasi TGIPF untuk menggelar kongres luar biasa untuk mereformasi jajaran pengurus. Ya ada masalah, supporter apa revolusi, tidak apa-apa revolusi, kita akan melakukan transformasi PSSI, menjadikan aturan-aturan yang baik. Kita ingat ya, perlu diingat, Indonesia berapa kali sudah KLB? Ingat ya, sudah 4 kali di era Nurdin Halid sampai hari ini, dari 2012 ini sudah 4 kali. Ya, menghasilkan apa? Menghasilkan terus seperti ini. Kita harusnya konsentrasi bagaimana PSSI jadi baik. Di jalur hukum, polisi baru menetapkan dan menahan 6 orang tersangka yang dianggap paling bertanggung jawab dalam tragedi yang merenggut 135 nyawa. 3 diantaranya adalah pihak LIB dan panitia pelaksana, sementara 3 sisanya adalah personel polisi. Namun, apakah langkah ini sudah cukup? Atau harus ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab agar 135 nyawa tak melayang sia-sia? Nyaris sebulan, pemirsa, tragedi Kanjuruhan seolah masih menyisakan tanya. Ya, siapa yang harus bertanggung jawab dalam tragedi yang merenggut 135 nyawa ini? Ya, cukupkah 6 orang tersangka saja? Atau harus ada pihak yang memang legowo atau yang mau mengakui kesalahan dan bertanggung jawab dalam hal ini? Ya, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir bersama kami di studio Semanggi BTV. Ada Bung Akmal Marhali, anggota TGIPF Kanjuruhan. Terima kasih Bang telah bergabung sama kami. Dan juga ada Bang Tigor Shalom Bobo yang merupakan Komisi Legal PSSI tahun 2019. Terima kasih Bu telah bergabung bersama kami. Ada Bung Akmal dan ada Bang Tigor, dan juga telah bergabung bersama kami di sambungan Zoom ada Mas Ahmad Richard Supriyanto yang merupakan Ketua Forum Komunikasi Supporter Indonesia. Terima kasih Mas Richard telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Saya ke Bung Akmal. Bung Akmal, PSSI menyirat ini ada sikap menolak hasil rekomendasi KLB untuk kali ini atau untuk menggelar KLB. Tanggapan Anda? Ya, pertama nih harus didudukan persoalannya dulu. Rekomendasi paling banyak dari TGIPF itu buat PSSI, ada 12 rekomendasi. Poin pertama, ini ada nyangkut pautnya dengan poin kedua. Poin pertama adalah karena tidak bisa melakukan intervensi, maka kita menyarankan sebagai tanggung jawab moral pengurus PSSI, ketua umum, wakil ketua umum, dan exco mengundurkan diri sebagai tanggung jawab moral, gitu kan. Nah, kemudian masuk ke poin 2-nya, di mana kalau kemudian ada kekosongan ternyata pengurus PSSI-nya mengundurkan diri semua, maka harus segera digelar kongres luar biasa karena ada vacuum of power, kekosongan kekuasaan di sana. Jadi tidak bisa dilompat-lompatin satu persatu, sehingga kemudian memunculkan banyak wacana di ini seolah-olah TGIPF
ingin melakukan suksesi di PSSI. Itu tidak benar, bahwa kita semua ada dalam posisi ingin usut tuntas kasusnya, kemudian kita minta ada yang bertanggung jawab, karena memang selama ini sejauh ini belum ada dari pihak PSSI yang mau bertanggung jawab terhadap kasus ini. Mereka datang ke TGIPF misalnya ketika diminta keterangan, kemudian menyampaikan bahwa pertama, mereka tidak bertanggung jawab terhadap kasus ini berdasarkan regulasi keamanan dan keselamatan poin 3 pasal 3-nya, di mana yang bertanggung jawab adalah Panpel. Yang kedua, mereka menyampaikan juga ke TGIPF bahwa mereka tidak bisa diintervensi karena mereka punya kekhususan les spesialis. Ini yang membuat kita agak kemudian mau diapain ini PSSI gitu kan. Ketika diminta pertanggungjawabkan, mereka sudah defend duluan. Nah, karena itu kita ajak seruan moral untuk yang pertama kali gitu kan. Ternyata seruan moralnya juga tidak ditanggapi dan tidak direspon. Nah, ini akhirnya bola sekarang ada di pemilik suara untuk kemudian mendorong agar sepak bola kita ini berubah. Ada yang bertanggung jawab. Kalau kemudian kenapa kita tidak mengedepankan kasus hukumnya gitu kan? Nah, kenapa? Karena TGIPF ini bukan badan hukum gitu, bukan badan eksekusi yang menghukum, tapi ada sebenarnya poin yang kita rekomendasikan ke pihak kepolisian bahwa kasus mereka yang terlibat dalam kasus ini harus dihukum berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Artinya sikap menolak hasil rekomendasi KLB yang dilakukan yang diberikan oleh TGIPF ini sebagai meyakinkan atau semakin memperkuat bahwa tadi ada penolakan dari PSSI dan tadi ketidaktanggungjawabban itu. Iya, ada penolakan, dan saya pikir ketika kemudian pengurus PSSI menolak, berarti kan amoral, tidak berakhlak gitu kan. Jawaban Anda, Bung. Iya, kalau kita bicara aturan yang berlaku di PSSI, sebenarnya bapak-bapak yang duduk di Exco ini nggak bisa ngomong mereka menolak, karena mereka dipilih oleh anggota dan pemilik suara yang hadir di Kongres. Yang berhak untuk menyatakan menolak sebenarnya mereka-mereka itu. Dan kalau memang ini dianggap sebagai tanggung jawab moral kemudian harus dilakukan perubahan, ya mekanismenya memang harus sesuai dengan statuta. Seperti itu. Tapi Anda melihatnya saat ini seperti apa dari PSSI sendiri? Ya mungkin mereka masih mencari cara untuk menjustifikasi apa yang mereka lakukan kemarin memang benar-benar bukan tanggung jawab mereka. Tapi kan itu tidak mungkin gitu. Semua hal sudah bukti dan faktanya memang sudah mengarah ke situ. Kita bicara dari sisi statutanya. Sebenarnya PSSI juga sudah melanggar statutanya sendiri. Karena mereka yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan sepak bola di Indonesia dan memproteksi anggotanya. Di dalam case ini itu kan nggak kelihatan gitu. Seakan-akan mereka mengatasnamakan PSSI sebagai organisasi yang hanya diurus oleh komite eksekutif, bukan mewakili anggota dan voter yang menjadi pemilik suara tersebut. Artinya seharusnya mereka bertanggung jawab dengan hal ini kan sebenarnya? Harus bertanggung jawab. Baik, Mas Richard, tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Ini kan kalau memang kita lihat tadi ya, ada sikap ya masih dibilang seolah-olah menolak lah ya kalau kita lihat di sini. Tapi Anda sendiri melihatnya seperti apa dengan hal ini, Mas Richard? Ya, kalau terkait soal situasi terkini, saya masih berpendapat bahwa kejadian Kanjuruhan adalah kesalahan kolektif kolegial yang dalam hal ini tentunya ini didasari dari apa yang disampaikan Bung Akmal dan juga Bung Tigor tadi, bahwa PSSI harus bertanggung jawab secara full terkait soal tragedi Kanjuruhan. Di sisi lain, maka dari itu bahwa kalau hari ini PSSI menolak rekomendasi tim gabungan, tentunya dia sudah mencederai masyarakat sepak bola. Nah, tinggal pemilik suara dalam hal ini voter, apakah tetap ini akan dilanjutkan kepemimpinan Iwan Bule atau rame-rame menyatakan sikapnya agar segera ini tidak lanjuti. Karena di supporter sendiri suaranya terpisah nih, artinya terpecah. Ada yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Anda termasuk yang mendukung atau tidak nih? Saya dari kejadian dari awal saya sudah membuat press release pernyataan sikap bahwa saya meminta Iwan Bule mundur, LIB bertanggung jawab, jelas itu sikap saya. Dan tentunya maka di beberapa media minggu-minggu ini bisa menyampaikan bahwa PSSI tidak bergeming dengan hasil rekomendasi tim gabungan, mungkin beranggapan bahwa hasil rekomendasi tim gabungan ini tidak bertaji, tidak menunjuk secara poin langsung ke titiknya misalkan gitu. Maka saya sampaikan
harusnya ada beberapa rekomendasi ulang menurut saya yang harus Presiden menyampaikan kira-kira gitu, agar memang pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab terkait tragedi Kanjuruhan langsung menindaklanjuti. Misalkan gitu kan, langsung Presiden meminta Kapolri untuk segera selesaikan kasus itu, lalu meminta Menpora untuk mengawal proses perubahan di PSSI misalnya. Bukan berarti yang tadi saya sampaikan itu menjadi intervensi pemerintah, bukan, tetapi agar ini cepat selesai, karena sudah hampir sebulan ini menurut saya hanya jalan di tempat. Nah, mudah-mudahan 6 tersangka yang hari ini sudah masuk tahanan bisa berbicara secara lugas dan juga fair apa yang menjadi tragedi di Kanjuruhan. Gitu. Baik, nah ini kalau kita lihat tadi ya, udah ada 6 tersangka, tapi yang memang menarik yang dikatakan oleh Bung Akmal di awal adalah secara statuta. Memang kan pemerintah tadi ada kekuatan di PSSI yang dikatakan secara statuta pemerintah tidak boleh campur tangan dalam tubuh PSSI. Situ. Nah, tapi kan ini kembali lagi, ini sudah 135 nyawa di sini akibat tragedi Kanjuruhan. Apakah memang PSSI tidak boleh atau pemerintah tidak boleh campur tangan karena sudah ada nyawa yang melayang di sini, ada korban di sini? Bung Tikar. Bahasa di statuta PSSI harus independen. Itu tidak ada kata-kata intervensi dari pemerintah yang lebih spesifik dalam statuta. Jadi kita mengartikannya juga jangan semua bentuk permintaan atau tuntutan dari pihak luar itu dianggap sebagai sebuah intervensi. Dan saya pikir pemerintah sudah belajar banyak dari kejadian 2015 ya, di mana saat itu jelas-jelas FIFA nggak tanpa ampun langsung ban PSSI karena memang ada intervensi pemerintah untuk waktu itu menyelenggarakan kompetisi. Dan posisi sekarang kita semua sudah tahu, FIFA pun sudah tahu, dunia sudah tahu kalau ini masalah yang kita nggak boleh terjadi lagi. Dan secara organisasi, menanggapi apa yang dikatakan Mas Akmal, apakah memang kurang tegaskah dalam hal ini untuk menanggapi kasus ini dari tubuh pemerintah sendiri? Anda melihatnya? Ya, pemerintah pasti juga punya cara dan punya batasan untuk bisa masuk sejauh mana, dan apa yang dilakukan oleh TGIPF itu sudah maksimal karena memang hanya bisa sifatnya rekomendasi, bukan memaksa untuk PSSI melakukan kongres luar biasa atau apapun yang bertentangan juga dengan statuta mereka gitu. Baik. Tanggapan Anda? Jadi gini, ketika kita menyampaikan laporannya ke Pak Presiden di Istana Merdeka pada 14 Oktober lalu, Pak Presiden itu bilang harus usut tuntas semuanya, harus diselesaikan Pak Presiden Jokowi. Tapi kita harus hati-hati untuk urusan sepak bolanya, dia bilang gitu, agar jangan dianggap nanti intervensi. Nanti kan jadi bola liar yang akhirnya dianggap sebagai pertarungan antara pemerintah dengan PSSI. Nah, karena itu yang harus dikedepankan seharusnya sekarang ini adalah aspek hukumnya gitu kan. Kenapa? Karena ini yang juga dibantah oleh PSSI. PSSI nggak mau terlibat, padahal misalnya statuta PSSI pasal 42 dan juga 80 menyebut di situ bahwa PSSI harus bertanggung jawab terhadap kegiatan kompetisi yang dilakukan. Kemudian juga di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 di pasal 50 disebutkan bahwa induk olahraga bertanggung jawab terhadap kegiatan olahraga yang dilakukan. Artinya secara undang-undang sebenarnya sudah ada. Kemudian di pasal 103-nya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 itu disebutkan apabila terjadi pelanggaran yang kemudian menyebabkan orang meninggal dunia karena kealpaan, maka hukumannya 2 tahun penjara atau denda maksimal 2 miliar rupiah. Nah, ini sebenarnya ini membantah dari apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Pak Iwan Bule ketika ketemu dengan TGIPF yang menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab karena regulasi kompetisi pasal 3 itu. Nah, ini kan undang-undang regulasi kompetisi ibaratnya peraturan pemerintah ada di bawah, sementara statuta itu ibarat undang-undang dasar gitu kan. Kalau bahasa hukumnya kan lex superior delegat legi inferiori. Hukum yang di atas itu mengalahkan atau menghapus hukum yang di bawah. Jadi sekarang sebenarnya PSSI ada di posisi calon terhukum. Nah, karena itu kita berharap misalnya penyidik dan polisi bisa mengembangkan 6 tersangka ini untuk kemudian masuk kepada pihak-pihak lain yang juga bersalah dalam kasus ini. Jangan sampai gini. Nanti ada PSSI kan ini kan dosa kolektif kata tadi Richard, atau kesalahan berjamaah, jangan sampai misalnya pihak-pihak yang bersalah tidak mendapatkan hukuman. Ini akan jadi efek buruk buat penegakan hukum di kita, misalnya PSSI tidak bertanggung jawab atau tidak masuk di aspek pidananya. Orang akan berpikir nanti itu
yang kita memang dapatkan di awal adalah semua saling menjaga di balik hukumnya masing-masing, di balik undang-undangnya masing-masing. Tapi kan ini memang kita lihat juga yang memang satu yang menarik ketika memang dikatakan harus ada yang bertanggung jawab di sini, dan kemudian harus ketika dikatakan Iwan Bule turun, maka saya juga akan turun. Anda tahu itu pernyataan yang dikatakan itu adalah pernyataan yang dikatakan oleh Coach Sintayong. Ini kita lihat cuplikannya terkait dengan pernyataan Sintayong ini. Ya, ini cukup menarik. Dikala semua sedang ramai, kemudian sosok Sintayong datang dan mengatakan akan mundur dari kursi pelatih timnas jika ketum PSSI ini mengundurkan diri. Ini kan akhirnya semakin memanas bola panas ini akhirnya. Ini mungkin menjadi closing statement Anda. Anda menanggapi semuanya, ditambah lagi dengan Sintayong. Ini akan seperti apa? Saya pikir gini, ini yang perlu kita lihat bersama-sama bahwa kasus Kanjuruhan ini kasus kemanusiaan gitu kan. Jadi harus diusut tuntas. Jangan kemudian isunya dibuat melebar seolah-olah Sintayong nanti mundur, sepak bola kita akan hancur. Soal naturalisasi misalnya akan berhenti karena ketua umum PSSI mundur. Ini nggak ada sangkut pautnya soal ini. Jadi soal wacana Sintayong mundur tidak ada sangkut pautnya. Selama ini Sintayong itu digaji oleh negara gitu kan. Jadi kemudian sekarang juga Presiden Korea sudah menyatakan bahwa Sintayong tidak boleh mundur dari jabatan pelatih tim nasional. Jadi ini sebenarnya budaya Korea yang ingin disampaikan Sintayong bahwa dia sebagai bentuk solidaritas kalau kemudian ketua umum PSSI mundur, maka saya juga bagian dari yang harus bertanggung jawab, saya mundur. Itu kan bahasa. Kemudian masih bisa dibicarakan secara empat mata, apalagi ada kontrak yang kemudian juga ada hukum di kontrak yang harus dijalankan bersama-sama. Saya pikir tidak selemah itu, tapi itu dimanfaatkan oleh PSSI untuk memecah konsentrasi orang terhadap usut tuntas kasus Kanjuruhan ini. Untuk memecahkan konsentrasi, benarkah itu memang sebagai salah satu strategi? Mungkin Anda pernah berpengalaman di bagian itu di 2019 mungkin? Ya kalau bicara tentang hukum, berarti kan kita bicara tentang aturan yang harus kita jalankan. Tadi sudah disampaikan bahwa ini tragedi kemanusiaan, dan kita pun harus melihat juga bahwa ini bukan hanya hukum sepak bola yang berlaku di sini, tapi hukum negara, hukum positif, dan itu sudah dijalankan dengan penetapan tersangka dan pemeriksaan saksi-saksi. Akan mungkin lebih bagus juga kalau memang pihak kepolisian kemudian menetapkan tersangka lain yang itu juga jadi unsur-unsur yang tadi sebenarnya juga bertanggung jawab gitu. Dan secara organisasi itu pasti akan muncul pergolakan juga di dalam gitu. Dalam posisi sekarang aja sudah ada 2 klub yang memang sudah mengajukan kongres luar biasa. Tapi harus diingat, butuh dari statuta untuk kongres luar biasa itu, kalau permintaan dari anggota itu harus 50%. Anggota PSSI itu 1021. Jadi harus butuh 500 lebih untuk bisa itu. Yang kedua, 2/3 dari voter. Voternya 88, berarti butuh 58 suara. Kalau kita mau bicara ini ya aturannya. Artinya masih akan memakan waktu panjang terkait dengan hal ini. Sementara kita lihat korban semakin berjatuhan, dan ini kita sudah lihat sudah 135 nyawa akibat tragedi Kanjuruhan ini. Ini tentunya masih menjadi introspeksi kita ke depannya terkait dengan diharapkan. Yang pertama kita harapkan ini tanggung jawab moralnya dulu dikedepankan. Kita tunggu tanggung jawab moral dari PSSI terkait dengan hal ini. Terima kasih tentunya Bung Akmal, Bung Tigor telah bergabung bersama kami, dan juga Mas Richard, terima kasih telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Dan pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Berita Satu Sore.